Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk membekali kita di hari ini. Terlebih dahulu, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Ya Allah, Engkaulah kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindu karena air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, ku memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa
Bapakku merindukanmu. Kami merindukan Engkau, menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami rindukan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di pagi hari ini masih dengan tema yang sama, tema besar yang sama. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mau ajak untuk kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk kita fokus belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini kita mau buka terlebih dahulu dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20, begini bunyi firman Tuhan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi kita yang menyadari bahwa ayat ini dituliskan memiliki arti yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dengan tegas Allah menyatakan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan ataupun kita pikirkan. Apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, Allah dapat melakukannya jauh lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Ini berarti Tuhan Allah kita mampu menjawab setiap doa-doa kita, bahkan doa-doa yang belum kita ucapkan sekalipun. Kita menyadari dari ayat ini bahwa ketika kita semakin dalam meresapi ayat ini, membuat kita menyadari sebenarnya doa-doa kita itu terlalu kecil Bapak Ibu Saudara bagi Allah kita. Bahkan terkadang kita sendiri membatasi Allah dengan doa-doa kita. Kita seolah-olah dalam doa kita mengajarkan Tuhan tentang apa yang harus dilakukan. Kita seringkali ingin mengarahkan agar Tuhan melakukan sesuai dengan keinginan kita. Kita seolah-olah mengajarkan kepada Allah, ini loh Tuhan yang saya mau, ini loh Tuhan yang aku mau, seperti ini loh Tuhan nanti jalannya. Udah nanti jalannya kayak gini aja Tuhan. Nanti setelah A kita ke B, setelah B kita ke C, nanti sampailah ke D ya Tuhan. Kita ingin mengarahkan Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Terlalu sering kita mengarahkan Tuhan agar sesuai dengan keinginan kita. Tuhan pastinya tidak membutuhkan bantuan dari kita atau arahan dari kita untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Cara pikir, cara kerja, dan caranya Tuhan
untuk menjawab doa kita itu melebihi ekspektasi kita, melebihi dari apa yang pernah kita ucapkan dan kita doakan. Jauh lebih baik jika kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Belajar percaya, belajar berserah. Kita belajar percaya bahwa caranya Tuhan adalah cara yang terbaik. Kita belajar berserah bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah proses yang terbaik untuk pada akhirnya membuat kita mampu mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Memang bukan hal yang mudah untuk kita mau belajar percaya, untuk kita mau belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali dalam proses kita belajar berserah, seringkali dalam proses kita belajar percaya, kita masih mengedepankan ego kita masing-masing. Kita masih ingin menggunakan cara kita masing-masing. Kita tidak mau benar-benar taat. Maka dari itu mari kita mau belajar bersama-sama untuk kita belajar lebih percaya, belajar untuk lebih berserah bahwa ketika Tuhan melakukan pekerjaannya, ketika Tuhan melakukannya untuk membuat dan memproses kehidupan kita menjadi lebih baik, kita hanya perlu untuk percaya, kita hanya perlu untuk berserah, dan kita mau melakukannya ketika Tuhan yang mengarahkan kita. Tetapi jika kita selalu membatasi dan berusaha mengarahkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ketidakpercayaan kita akan merintangi pekerjaannya. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan ketika kita tidak percaya kepada apa yang orang katakan kepada kita, ketika ada yang memberitahu kepada kita, jangan melakukan A, tapi kita tetap ingin melakukannya. Pada akhirnya kita akan menerima konsekuensinya, padahal kita sudah diingatkan, jangan melakukan A. Orang-orang yang memberitahu kita bukanlah orang-orang yang pintar. Namun orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah mengalaminya. Mereka bukan ingin merasa bahwa aku tuh tahu jalanmu, kalau kamu ngelakuin ini pasti jadinya kayak gini. Mereka mengatakan itu karena pernah mengalaminya, bukan merasa bahwa dirinya lebih pintar daripada kita. Namun karena orang-orang ini telah mengalaminya terlebih dahulu, maka dari itu orang-orang ini ingin kita tidak mengalami hal yang sama. Maka kita dikasih tahu, kita diberitahu, kita diarahkan. Ketika kita mempercayai apa yang mereka katakan, kita mengikuti, oke, saya tidak akan melakukan ini, lakukanlah yang ini. Kita akan melihat bahwa, oh, yang diarahkan ini ternyata itu benar. Sama halnya ketika Kristus mengarahkan kepada kita. Ketika Kristus berkata, lakukanlah ini sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah ini, jangan melakukan ini. Ketika Kristus dalam firman-Nya menyampaikan jangan melakukan ini, maka jangan kita mencoba untuk melakukannya, atau kita coba-coba melakukannya, karena konsekuensinya kita sendiri yang akan menanggungnya. Namun ketika Kristus berkata lakukanlah ini, mari kita juga dengan segenap hati kita mau melakukannya dengan baik. Memang bukan hal yang mudah untuk kita menuruti firman-Nya, namun ketika kita sungguh-sungguh, kita mau belajar berserah, kita mau belajar taat, kita mau belajar percaya, saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Hari ini biarlah kita menyadari bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan, daripada apa yang kita doakan. Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari setiap ekspektasi kita dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita. Kita mau belajar percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita mau belajar taat kepada Allah. Ia adalah sosok yang memberikan rasa aman dan kepastian dalam kehidupan kita. Satu kepastian besar adalah keselamatan yang Allah berikan kepada setiap kita. Itu adalah bukti bahwa Allah juga memberikan rasa aman kepada kita, dan Allah memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Hikmat dan pekerjaannya adalah hal-hal yang luar biasa.
Rencananya kebal akan ketidakpastian. Rencananya adalah rencana yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita belajar sepenuhnya menyerahkan kendali kehidupan kita, menyerahkan kontrol kehidupan kita kepada Allah. Maka kita akan menerima kualitas-kualitas kebaikan dari Allah. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang jauh melebihi ekspektasi kita. Hal-hal tersebut akan membuat kita semakin takjub kepada Allah kita. Mari kita mau belajar untuk lebih percaya lagi, kita mau belajar untuk lebih berserah lagi, dan kita mau belajar untuk lebih taat lagi. Kiranya firman di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh lebih percaya lagi, untuk kami boleh lebih belajar berserah lagi ya Bapa. Ajarkan kami untuk kami boleh taat sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Ajarkan kami untuk kami boleh berserah sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupan kami itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Setiap doa yang kami ucapkan, setiap doa yang kami hantarkan ya Bapa, biarkan setiap doa ini bukan untuk membuat kami mengarahkan Tuhan kepada apa keinginan kami, namun biarkan setiap doa-doa yang akan kami naikkan selanjutnya adalah doa-doa yang membuat Tuhan senantiasa mengarahkan setiap hal yang Tuhan ingin terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menjagai dan menyertai kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.